Kasil kita akan live di YouTube ya. Kasil kita mulai ya, Kasil. Halo, Kasil. Jangan ngopi aja. Hah? Jangan ngopi aja. Udah live ya?
sabar ya. Udah sih, mana Sabar. Udah live. Nanti aku ikat nanti. Oke, kita mulai ya. Oke Kak, mulai. Selamat sore buat teman-teman semua. Apa kabar? Jumpa lagi kita di sore. Oke. Ini teman-teman yang gabung ada lagi atau nanti ada yang mau join lagi ya? Oh. Teman-teman sekalian, sore hari ini ada request nih dari host kita mau minta dibahas terkait dengan temanya bucin. Bucin. Boleh aku dijadiin ini host biar aku mau share screen? Ini bisa ya? Udah bisa Kak? Oke. Nah, Siapa yang berjalan gue itu? teman-teman sekalian, sahabat psikolog, sore hari ini kita akan bicara tentang filosofi bucin. Saya nggak tahu nih apa alasannya ada request terkait dengan bucin. Tapi terus terang, terminologi bucin ini aku baru tahu itu belum terlalu lama sih. Akhir-akhir tahun lah yang lalu aku tahu tentang bucin itu waktu ketemu dengan pasien. Dia seringkali menggunakan kata bucin. Bucin apa ya? Waktu pertama kali itu aku bingung, apa sih bucin ini kan? Terus lama-lama aku coba cek gitu kan di internet, oh ternyata bucin itu budak cinta. Jadi memang ya banyak di Indonesia itu kita tuh banyak bahasa-bahasa prokem dan kita memang suka sekali nyingkat sesuatu supaya kayaknya lebih familiar didengar dan menjadi viral ini saat belakangan ini kan terkait dengan budak cinta. Well, aku akan coba sharing terkait dengan hal ini dari sudut pandang psikologinya seperti apa. Budak cinta. Oke. Apa sih fenomena yang terjadi terkait dengan bucin ini? Kalau kita lihat, sebenarnya bucin itu nggak hanya melulu antara perasaan antara seseorang dengan orang lain ya, tetapi fenomena ini juga berkembang dengan seiring dengan generasi milenial saat ini yang memiliki rasa kesukaan yang berlebih terhadap orang lain atau sekelompok orang lain, dan itu bisa kita rasakan dan bisa kita lihat fenomena ini pertama jika kita lihat terhadap
seperti ini nih, fenomena K-pop, kita suka nonton konser dan kita tergila-gila untuk bisa ngefans sama orang lain, bahkan kita rela untuk beli tiketnya untuk nonton. Itu juga sebenarnya salah satu fenomena bucin yang terjadi belakangan ini, atau sebenarnya nggak belakangan ini, udah cukup lama ya, cuman yang bisa terlihat secara kelompok, secara klasikal. Kita bisa lihat fenomena ini berdasarkan ketika kita berada di dalam kerumunan dan kita mengidolakan seseorang. Jadi fenomena bucin itu berpengaruh juga terhadap sosok idola yang kita rasakan benar-benar kita jadikan standar mereka, kita jadikan standar untuk teladan kita sendiri gitu perilakunya. Jadi kalau secara kelompok, jika kita lihat dari fenomena sosok idola, kenapa bucin ini bisa terjadi? Ya karena ada sekelompok orang atau diri kita sendiri melihat sosok idola itu sebagai orang yang sempurna dan mereka kita jadikan teladan, menjadikan standar untuk berperilaku, bersikap, dan bahkan kita juga rela untuk mengikuti gaya hidup mereka sehari-hari seperti apa, karena kelihatannya mereka keren banget ya, terus mereka tuh kayaknya pas banget emang kalau kita untuk idolakan. Nah, ini fenomena bucin terhadap sosok idola, dan fenomena ini juga terjadi bagi orang yang saat ini juga lagi kasmaran. Bentuknya seperti apa nih fenomena bucin? Nah, sering nggak nih kita ngerasain kayak gini nih, lagi kasmaran, jatuh cinta, terus rasanya nggak mau pisah nih sama pasangannya, kalau ada masalah pokoknya kita selalu berdua, atau juga kalau kita lihat dari teknis komunikasi kita terhadap pasangan, kadang-kadang seperti ini. Pernah ngerasain seperti ini? Kalau di WA sama temennya atau di line gitu kan, diajak jalan, bro ntar malam nongkrong di luar yuk, ya, bosan nih gue. Terus yang temennya jawab, sorry bro, gue nggak diizinin cewek gue, nah, lain kali aja ya. Nah, seringkali kadang-kadang kita juga mengabaikan lingkungan sosial kita demi pasangan kita. Ini kemungkinan kalau kita terjadi merasakan hal ini, kemungkinan kita berada dalam sisi menjadi orang yang bucin juga. Atau juga seperti ini nih. Siapa di antara kita yang sering begini? Martin? Sering begini Martin sama pacarnya? Halo? Bang Martin di atas lagi Dengerin? lagi meeting Bang Martin sama si Doi. Lagi meeting. Oke, ini saya lihat di ilustrasinya ada di internet banyak ya seperti ini ya. Sebentar. Oke, sorry banget, aku ada ini ada kerjaan tadi. Oke, jadi
biasanya ciri-cirinya seperti ini nih orang-orang bucin ya. Kebanyakan cowok katanya. Tapi sebenarnya sih cowok cewek sebenarnya sama aja. Bisa jadi mereka jadi korban bucin atau menjadi pelakunya. Dan juga memiliki ciri-ciri seperti ini juga, merasa bahwa pasangannya adalah nomor satu, terus pokoknya melakukan apapun juga untuk pasangannya, nggak peduli lingkungan di sekitarnya, terus galau kalau misalnya pacarnya cuek, kemudian kalau nongkrong kayaknya harus diikutin terus. Nah, seperti ini ciri-cirinya. Oke, nah ini nih ciri-cirinya kita sendiri pun bisa jadi budak cinta, karena kalau misalnya udah ada perasaan posesif, ingin memiliki, dan tidak bisa lagi ada kegiatan kita di luar ini, di luar pasangan, kemungkinan kita menjadi pelaku bucin atau kita yang menjadi sebagai orang yang menerima pasangan kita yang bucin juga. Nah, aku juga mau kasih tahu nih, sebenarnya kalau secara psikologi ternyata kita nggak kenal istilah budak cinta gitu. Jadi kalau secara psikologi yang dikenal itu adalah ini namanya love addiction, atau dikenal juga sebagai kondisi cinta yang berpatologis. Ada kondisi kemungkinan mengalami gangguan gitu. Tapi kalau misalnya terminologi love addiction ini sebenarnya nggak ada. Lebih kepada perilaku impulsif dan juga adanya gangguan suasana hati. Jadi secara langsung menyatakan love addiction itu enggak gitu ya. Ini kalau secara terminologi psikologinya. Nah, sama dengan adiksi-adiksi lainnya, cinta juga mengandung candu gitu. Kenapa mengandung candu? Karena kalau dari sisi pengertiannya, love addiction ini adalah pola perilaku yang ditandai oleh minat yang maladaptif, ya, tidak mampu menyesuaikan, meresap dan berlebihan terhadap satu atau lebih pasangan romantis, mengakibatkan kurangnya kendali, penolakan terhadap minat dan perilaku lainnya, dan konsekuensi negatif lainnya. Dalam kecanduan cinta, ini aku kasih tanda kuning, ini menandakan bahwa seseorang itu mengekspresikan cintanya menjadi tidak dewasa, cinta yang tidak pasti, eksternal, dan buta di luar kendali seseorang. Gitu ya. Karena ada adiksinya nih, ada kecanduannya gitu. Yang menyebabkan sebuah pola perilaku ini menjadi abnormal, di luar dari kebiasaan normal. Ada lagi terminologi bahwa kecanduan cinta itu kecenderungan menginginkan atau mengejar cinta atau hubungan asmara secara berulang-ulang tanpa kontrol yang telah terjadi dalam waktu lama, ya. Jadi kita benar-benar ingin sekali mengenal seseorang, terus kita kejar-kejar mereka kan, dan juga berharap terhadap sesuatu sehingga adanya afeksi mereka yang kita peroleh ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini makanya kecanduan cinta ini bukan hanya sekedar pasangan aja. Tadi yang fenomena yang saya sebutkan tadi terkait dengan mengidolakan seseorang secara berlebihan. Nah, ini juga mengandung love addiction. Ya, ini juga saya mau sampaikan juga, fenomena budak cinta ini terjadi karena seorang wanita atau pria yang menjadi pelakunya terlalu takut kehilangan pasangannya. Sehingga pelaku bucin ini akan rela mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Ini highlight-nya sebenarnya mengorbankan. Jadi pelaku bucin ini akan rela mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Teman-teman nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa langsung ya. Kasih aja pertanyaan ke aku. Terus aku juga mau ngasih lihat
mau kasih tahu ini apa sih pola-pola orang yang mengalami love addict. Pertama nih, orang yang mengalami love addict ini biasanya berwajah palsu. Jadi di depan calon pasangan atau di awal ketika baru jadi pasangan, termasuk berbohong untuk pasangannya. Jadi karena mereka membutuhkan afeksi, apapun dilakukan. Jadi orang yang bucin itu akan benar-benar mengekspresikan dirinya itu sebagai orang yang benar-benar bisa memberikan afeksi pada pasangannya, sehingga pasangannya benar-benar bisa terbuai, terngiang-ngiang, terbangun rasa di dalam dirinya. Karena apa yang dilakukan adalah ini, ada love bomb. Love bomb itu ledakan cinta B2B. Jadi memuji pasangan yang berlebihan, mengutamakan pasangannya dan sebagainya, ekspresif lah dalam menyatakan rasa sayang. Dan juga biasanya love addict ini adalah posesif. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami bucin atau adiksi kepada cinta itu biasanya orang yang posesif. Jadi supaya selalu ada di dalam dirinya, supaya selalu ada di dekat dirinya, sehingga mereka memiliki pasangan, ada rasa memiliki. Terus saya mau tanya teman-teman, menurut kalian kenapa sih seorang bisa jadi bucin? Ada yang mau kasih ini sharing? Kenapa seorang bisa menjadi bucin? Kelamaan menjomblo. Kelamaan menjomblo. Oke, kenapa bisa bilang kelamaan menjomblo? Bucin apa hubungannya gitu loh? Apa hubungannya? Ya dia kelamaan menjomblo, Kak. Jadi sekali dia dapat pacar yang perhatian sama dia gitu kan, dia ngerasa gimana gitu. Karena nggak mau kehilangan, jadi ya kayak gitu. Good. Terus apa lagi? Kenapa seorang bisa jadi bucin? Ayo, apa lagi alasannya? Takut kehilangan mungkin. Takut kehilangan. Good. Ada yang pernah mengalami bucin? Pengalaman pribadi. Atau kamu jadi bucin? Atau kamu yang Terlalu jadi korban? over mungkin dalam berpacaran. Mungkin terlalu over dalam berpacaran. Elisa. Ayo, siapa bisa sharing? Apa sih Bang Martin? Kau yang bucin. Coba Martin. Kan dikasih judul pengen dibahas tentang bucin nih. Kenapa orang bisa jadi bucin? Kira-kira apa? Oke, jadi sebenarnya ada beberapa alasan ya kenapa seorang bisa menjadi bucin. Ilmiahnya begini, ada dua sebenarnya. Jadi pertama karena ada faktor kimia nih. Kenapa kita bisa menjadi bucin? Karena ada, sebentar. Nah, faktor kimia. Kenapa faktor kimia ini berpengaruh ketika kita bisa menjadi budak cinta? Karena di dalam otak kita ini ada namanya hormon dopamin. Jadi secara hormonal aja, otak kita ini menghasilkan hormon seperti ini. Nah, sehingga kalau ada orang lagi mau jatuh cinta, hormon inilah yang bekerja. Ya, semua hal akan dilakukan dan akan terasa menyenangkan ketika kita jatuh cinta, ya kan? Jadi hormon di dalam otak kita ini memproduksi ini memang gitu. Kedua, faktor apa lagi yang membuat seorang menjadi bucin? Nah, ini dia. Ada faktor psikologis nih. Faktor psikologisnya apa aja sih? Ya,
Jadi tingkat keparahan seorang bisa menjadi bucin ditentukan oleh kondisi psikologisnya. Apa saja ini dia datang dari ketidakmampuan orang untuk mencintai dirinya sendiri. Jadi biasanya orang yang bucin itu self love-nya itu biasanya rendah. Jadi kemampuan dia untuk menghargai diri sendiri biasanya rendah. Kemudian ada juga pola asuh yang tidak konsisten waktu kecil. Kemudian tidak ada role model yang dijadikan contoh di bidang asmara. Jadi kan kebanyakan kita tidak ada nih diajarin secara khusus gimana sih kita mencintai seseorang. Ketika datang cinta itu apa sih harus dilakukan. Kadang ya jarang sekali kita di dalam pola asuh itu memiliki atau menerima pola asuh yang tepat untuk memberikan afeksi yang tepat. Kemudian adanya ekspektasi nih terhadap cinta. Karena sebelumnya tidak ada rasa, sebelumnya tidak memperoleh rasa sayang dari keluarganya, kemudian datang orang lain dan memberikan kasih sayang yang begitu limpahnya, sehingga dia memberikan harapan-harapan yang luar biasa terhadap cinta ini. Nah, inilah seseorang kenapa bisa menjadi budak cinta gitu. Jadi ada dua alasan faktor kimianya. Jadi di otak manusia kita ada memproduksinya, hormon-hormon yang mendukungnya seperti hormon dopamin, serotonin juga. Kemudian ada faktor psikologis ini ya, yang tadi aku sudah sebutkan. Kemudian bagaimana mendeteksi awal kamu akan menjadi budak cinta, yaitu dari perilaku toxic relationship. Waktu itu pernah kita udah bahas ya terkait dengan toxic relationship. Jadi kalau seseorang bisa menjadi budak cinta akibat adanya toxic relationship atau hubungan percintaan yang beracun. Hal ini ditandai dengan seperti ini ciri-cirinya ya. Aku cuma sekilas aja. Biasanya kita itu lebih sangat butuh perhatian, kemudian membuat drama dalam hidupnya, dan orang sekitarnya mencoba manipulasi, menggunakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tidak mau mencari bantuan dari orang yang dicintai, menyalahgunakan zat, cemburu pada orang lain, dan sebagainya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari perilaku bucin? Ada pernah pengalaman menghindari orang lain yang bucin? Atau ketika kita udah ngerasa kita udah love addict, pernah lakukan antisipasi? Ada pengalaman seperti ini? Kasih mati HP 1 minggu. Stop bucin. Kasih HP 1 minggu, habis itu dinyalain lagi, bucin lagi. Hilang kabar, selesai. No bucin. No bucin. Iya, sebenarnya gampang ya. Gimana cara supaya terhindar dari bucin? Ya udah tinggalin aja. Cuman kan nggak semudah itu ya kan. Tapi Teori efeknya. setelah itu langsung putus. Oke, gimana caranya nih? Ini ada beberapa tips yang bisa aku kasih sama teman-teman. Pertama, boleh bertanya, Kak? Boleh bertanya? Oh, boleh Kak. Pertanyaanku gini, kalau bucin ini di kalangan pacaran atau udah suami istri pun bisa termasuk bucin? Bisa. Kan tadi ciri-ciri pola hubungan bucin yang aku sebutkan ada posesif kan? Tadi sempat ngikutin yang aku kasih paparannya. Jadi orang yang bucin itu ciri-cirinya karena kita merasa ada afeksi dan kemudian kita memiliki pasangan kita, kemudian kita mengekang segala gerak-geriknya dan juga kita mengintimidasi, adanya tanda-tanda diri kita itu menjadi toxic relationship, itu bisa menjadi seseorang menjadi bucin. Jadi nggak hanya di saat pacaran, ya di saat sudah di dunia pernikahan juga bisa jadi bucin. Intinya bucin itu bisa menjadi toxic relationship. Jadi salah satu ciri mempunyai hubungan yang beracun ya, dan hubungan itu menjadi tidak sehat, itu menandakan kita bisa jadi budak cinta.
Gitu. Ada lagi Kak pertanyaannya? Dampak yang sangat parah dari budak cinta ini apa, Kak? Dampaknya sangat parah, sakit psikologis. Dan itu gimana itu bagaimana sampai bisa sampai mengalami dampak yang parah banget itu, Kak? Karena biasanya tadi ekspektasi dia terhadap cinta itu kan berlebihan. Kemudian akhirnya dia tidak bisa mengontrol perilakunya. Ada irasionalitas dalam berpikir, kemudian ada obsesifnya, ada impulsifnya terhadap orang lain. Nah, perilaku-perilaku itu menjadi tidak terkendali sama orang tersebut, sehingga apa? Berdampak pada psikologisnya sendiri. Gitu. Jadi dia merasa bahwa orang lain itu adalah kepunyaannya. Bisa juga kesakit psikis nih, sakit psikosomatis, sakit kepala, pola tidur tidak sehat, menjadi kecemasan berlebihan. Efeknya lebih pada ke psikologi sih. Tuh. Berarti bisa gila juga ya? Bisa kalau misalnya nggak bisa terkendali. Gangguan mental sih. Berarti yang sampai bunuh diri loncat dari pemancar tinggi-tinggi itu karena ditinggal nikah itu salah satunya itu ya? Salah satunya potensinya bisa. Karena ada beberapa contoh-contoh kasus ya, yang kita juga lihat di beberapa media, ditolak pasangan misalnya, atau pasangannya ignoran, terus akhirnya dia menjadi tersiksa terhadap hubungannya juga, kemudian dia tidak tahu lagi bagaimana mengatasinya, akhirnya mencari jalan pintas gitu. Berarti memang budak cinta ini tidak bisa dianggap enteng gitu ya, Kak? Iya, karena ini budak cinta kan tadi bahasa awamnya ya, kalau bahasa kita di psikologi itu lebih kepada love addiction. Namanya juga kecanduan, gimana sih? Kecanduan itu kan perilaku yang tidak bisa terkontrol terhadap suatu hal, objek, benda, kemudian juga pada orang lain. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan diri itu secara berlebihan, ya akibatnya efek-efeknya bisa kembali kepada diri kita sendiri. Dan juga dampaknya kepada orang lain juga menyebabkan banyak efek gitu. Orang lain menjadi tidak nyaman, kemudian mungkin bisa dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian kita juga tidak bisa melakukan aktivitas yang dengan baik, secara mandiri pun nggak bisa. Itu. Berarti kan, Kak, kalau secara apa ya, hormon laki-laki dan hormon perempuan itu kan berbeda kan, Kak? Nah, kan perbedaan hormon ini juga kan kita lihat banyak peristiwa-peristiwa budak cinta yang berdampak sampai kepada kematian ini lebih banyak terjadi ke laki-laki. Ya kan? Itu kenapa tuh, Kak? Saya nggak tahu ada penelitiannya persis atau enggak ya, yang lebih banyak menjadi penyintasnya apakah laki-laki atau perempuan. Kalau memang udah ada datanya saya nanti bisa sharing, tapi kayaknya both of them, baik laki-laki mau perempuan, ketika tidak bisa memaknai apa yang dirasakan, itu bisa menjadi fatal akibatnya gitu. Jadi menurut saya sebenarnya yang salah itu bukan cintanya, gitu. Tetapi ketika kita salah memaknai jatuh cinta itu seperti apa. Dan efek sampingnya bagi penerimaan baik laki-laki maupun perempuan ini tergantung dari pribadi masing-masing nih. Kalau laki-laki dengan rasionalitasnya, perempuan itu kebanyakan dari perasaannya. Nah, ketika laki-laki tidak bisa lagi menggunakannya menjadi tumpul, lebih pada perasaannya yang lebih muncul, nah kemungkinan dia bisa mengalami perilaku-perilaku yang maladaptif gitu. Nah, tapi kalau perempuan gimana? Ketika perasaannya lebih menguasai daripada logikanya, sama aja nih. Hormon yang dihasilkan di dalam reaksi tubuhnya itu, yang tadinya dopamin bisa memberikan efek yang menyenangkan, akhirnya berbalik arah nih. Hormonnya bukan hormon
dopamin lagi yang berproduksi gitu. Jadi hormon yang lainnya yang memberikan kontradiktif terhadap perilakunya. Dan juga di samping itu juga tergantung dari mana nih dia berasal, kerentanan kepribadiannya juga berpengaruh. Apakah dia orangnya memang seseorang yang sulit menguasai emosinya, temperamental, depresi, itu juga berpengaruh terhadap sikap-sikap dia dalam menyikapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Gitu. Berarti kalau contohnya yang tadi sudah sempat saya lihat dan saya baca di materi, kalau kita mengagumi orang, contohnya kita mengagumi orang-orang Korea lah gitu kan, biasa cewek-cewek kayak gitu, dan berlebihan banget dalam mengagumi artis-artis itu juga masuk dalam budak cinta kan Kak? Nah bedanya apa dengan kita menjalin hubungan dengan pasangan? Polanya gini kan, kalau yang fenomena kelompok itu kan lebih kepada dilihat standarnya, standar kesempurnaan dari sosok idola yang ditokohkan, yang diteladani. Nah, kalau misalnya orang perseorang ini adalah bagaimana ketika dia memperoleh ekspektasi afeksinya nih. Jadi ketika afeksinya dipenuhi, ketika dia haus dengan pemenuhan terhadap cinta itu sendiri, nah itulah yang membuat dia akhirnya menuntut adanya cinta secara berlebihan. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan yang fenomena idola tersebut, dia mencari sosok yang diidolakan, gitu, role modelnya yang dilihat. Kalau ini adalah cinta perseorangan lebih kepada pemenuhan kebutuhannya. Tapi efek sampingnya sama sih, tujuannya sama. Dia butuh tokoh yang bisa memenuhi harapan dia gitu. Tapi kan kalau yang biasanya idola kan tahu nih, biasanya kan dia orang yang nggak bisa kita milikin gitu. Jadi hanya bisa diidolakan saja. Nah, tapi kalau misalnya yang perorangan, karena ini bisa dimiliki dan dia ada kemampuannya misalnya atau keinginannya bisa dilakukan. Nah, inilah yang mereka yang menjadi perbedaannya gitu antara yang mengidolakan idola, sosok idola dengan mencintai seseorang. Gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Sambil nanti kalau masih ada pertanyaan, ini aku lanjutkan dulu ya terkait dengan di posternya itu nanti ID. Oke, sorry. Aku lanjutin gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari perilaku bucin. Yang pertama, kita perlu seimbangin keadaan ya. Jadi kita boleh mencintai seseorang, kita boleh misalnya pengen PDKT sama orang lain, tetapi kita juga perlu ada keadaan-keadaan, misalnya kita punya teman, terus kita punya kehidupan sosial. Nah, ini harus seimbang juga nih, jangan sampai aktivitas yang kita sukai justru lebih rendah kita terapkan dalam kehidupan kita dibandingkan
ketika kita sudah menyukai seseorang. Kadang-kadang yang lebih tinggi ini kita mendahulukan orang lain yang kita sukai daripada apa yang kita inginkan. Gitu. Terus tetap mandiri. Supaya kita tidak bucin, ya kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Gitu. Jangan tergantung pada orang lain. Karena kalau kita biasanya menggantungkan harapan dan kebahagiaan pada orang lain, kalau misalnya orang lain yang nggak ada di sisi kita, terus kitanya mau sampai kapan tergantung pada orang lain. Nah ini nih, ini penting nih, mencintai diri sendiri adalah cara yang paling efektif agar kamu tidak menjadi budak cinta. Jadi coba untuk bisa menghargai diri kamu sendiri, potensi kamu sendiri. Jangan sampai ketika kita udah mengenal cinta, jadi akhirnya diri kita sendiri tidak kita hiraukan gitu. Terus jangan takut ditinggalkan. Jadi usahakan kita ini kembali lagi ya ke mandirian nih. Ketika kita orang lain tidak ada di samping kita nggak masalah gitu. Tidak takut kita untuk ditinggalkan orang lain. Jujur pada diri sendiri. Kamu adalah orang yang paling tahu bagaimana hubungan yang sedang kamu jalani. Jadi kalau misalnya nih kita melihat hubungan kita ini sebenarnya udah nggak sehat lagi, ya udah kita jujur aja. Kita mau lanjut atau enggak nih? Ini kemungkinan sehat atau enggak hubungannya. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri, jangan sampai karena mungkin dia nanti bisa suatu saat akan berubah. Akhirnya kita ekspektasi pada orang lain tapi dia ternyata nggak berubah gitu. Jadi coba deh kita lebih wise terhadap diri kita sendiri. Dan terakhir kita harus coba minta pendapat dari orang terdekat, apakah orang tua, sahabat. Coba kita cari feedbacknya, apakah orang yang kita sukai ini tepat nggak sama kita gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Selebihnya kalau teman-teman masih ada pandangan, pendapat, boleh ditanyakan via chat, bisa juga sharing langsung. Udah deh ya? Boleh bertanya, Kak? Boleh. Kesempatan dulu itu. Oke. Silakan. Jadi begini, Kak, kan? Gimana? Jadi kalau orang yang memperjuangkan cinta itu artinya bucin, Kak? Bukan karena dia takut meninggalkan, tapi dia memperjuangkan cinta itu disebut bucin. Ya kan mukamu bucin. Jangan nanti kuikat nanti. Sekali lagi gini loh, terminologi bucin itu kan kayak budak gitu kan. Jadi dia tergantung sama orang tersebut. Tetapi beda dengan perjuangan cinta itu memperjuangkannya dengan cara seperti apa dulu nih? Apakah memperjuangkan dengan menghalalkan segala cara atau berjuang tetapi masih ada rasionalitasnya gitu. Jadi logikanya tidak tumpul. Mana dulu yang mau kamu pakai? Karena kan ada dua sisi. Selalu kehidupan itu ada dua sisi. Apakah kita mencari yang hard way, soft way, negatif atau positif perjuangannya. Tapi kalau udah ke arah yang berlebihan, perjuangannya menghalalkan segala cara, nah kemungkinan bisa jadi kita ke arah bucin, bisa jadi juga mengakibatkan kita menjadi toxic relationship. Dan intinya adalah kedua belah pihak ini nyaman nggak menjalani hal tersebut. Jangan sampai ketika kita perjuangkan, tapi yang satunya lagi sebenarnya nggak mau berjuang gitu. Kamu harus pastikan dulu, jujur sama diri kamu sendiri dulu. Yang kamu perjuangkan itu apa sih? Oke. Gimana? Pas. Pas Udah, apa? itu aja. Pas toh.
Itu Kak, itu ada di chat juga Miandris lagi bertanya. Bucin sama dating anxiety itu sama nggak sih? Oh, ini gini, efek dari budak cinta. Aku agak gimana ya, terminologinya secara psikologis sebenarnya bukan bucin ya, tapi saya pakai terminologi psikologi aja ya, love addiction ya. Love addiction ini kan tadi yang sempat aku sampaikan, ketika dia tidak bisa mengontrol perilakunya, kemudian efek sampingnya itu bisa ke arah gangguan suasana hati, bisa ke arah obsesif kompulsif, bisa menjadi kecemasan, yes, bisa. Jadi kalau misalnya yang disampaikan kamu tentang anxiety-nya, ini bisa menjadi efek samping, pengaruh terhadap bucinnya. Dampak bucin itu seperti apa? Dampak love addiction-nya kepada pada diri sendiri itu bisa bermacam-macam. Anxiety salah satunya, gitu. Karena kan bisa juga berpengaruh pada kesehatan nih, kesehatan fisik, menjadi pola tidurnya terganggu, pola makannya terganggu, kemudian merasa cemas ketika tidak ada pasangan yang untuk dapat memberikan afeksi, gitu. Jadi anxiety itu hanya adalah sebagai dampak terhadap perilaku love addiction. Itu menurut yang bisa aku sampaikan buat kamu, Miandris Sitorus. Nah, itu marganya sama, Kak. Miandris ini cewek-cewek ya? Cewek, Kak. Itu deh. Ada lagi yang mau bertanya atau Miandris belum puas atau pengen kasih pandangan lain, silakan. Aku pengen tanya dong. Nah, kalau pertanyaan dia susah nih. Enggak, sebenarnya enggak pertanyaan sih, lebih ke arah minta saran sih ya Kak ya. Oke. Jadi aku tuh kan ketahuan dari sini. Aku tuh dulu pernah pacaran. Sekali kan pacaran. Dulu ngejalanin itu sampai 2 tahun. Aku tuh termasuk cuek gitu kan Kak. Jadi aku pertama kali pacaran itu umur 20 tahun. Karena dulu aku nggak suka sama itu cowok. Aku suka sama cowok, tapi cowok itu aku suka sama orang, tapi orang itu nggak suka sama aku. Jadi kayak cinta segitiga lah. Terus ini datang cowok ini gitu kan. Jadi jadi tujuan aku dulu pacaran sama si dia itu biar biar aku bisa move on dari yang aku suka itu gitu kan. Nah, jadi aku sama dia tuh akhirnya bisa jalan sampai 2 tahun gitu. Tapi karena aku cuek, kurang ini jadi aku sebenarnya gimana ya Kak aku bilang, kenapa pas kita ini dia ngerasa kayak nggak diperhatiin, nggak dipeduliin gitu. Makanya kami jadi putus kayak gitu kan. Nah, Kak, aku juga mikir kan nanti kalau aku perhatian sama dia ini terlalu bucin atau gimana kayak gitu. Itu jadi aku makanya bingung gitu. Pas aku cuek, dia ngerasa nggak diiniin. Terus pas aku kasih perhatian kayak gitu kok jadi berlebihan gitu sih gitu. Jadi sebenarnya harus gimana sih ngejalanin hubungan itu gitu kan Kak. Nah terus yang kamunya atau yang berlebihannya siapa? Dia nganggap aku berlebihan. Padahal waktu setahun itu kan dia bilang, udah setahun kayak gini kok kamu kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada gini, cuek-cuek mulu gini-gini. Sebenarnya sayang nggak sih sama aku gini-gini gitu kan. Kayaknya sia-sia pengorbanan aku gini. Nah aku kan udah mulai sayang tuh sama dia, makanya emang gimana bilang, ya aku pengennya kamu kayak gini dong gitu kan, perhatian kayak sama aku apa kayak gitu. Nah pas aku udah gilir, jadi aku tanya teman-teman kan harus gimana sih, ya udah surprisein kayak ulang tahun dia gini-gini, terus tanyain udah makan apa gitu. Jadi terus aku perhatiin malah bilang, apaan sih lebay banget anjir malah digituin. Jadi aku maksudnya gimana gitu. Nah terus yang kedua Kak, aku kan udah setahun lah itu putus sama dia. Udah setahun lah aku ngejomblo gitu. Nah, sekarang aku lagi suka sama orang gitu kan. Masih proses pendekatan sih. Jadi awalnya kakak ini lebih tua lah dia dari aku kan. Beda 3 tahun. Dia tuh kayak perhatian banget gitu. Terus aku udah ceritain, aku awalnya tujuanmu apa? Aku bilang kayak gitu kan. Ya mau dekat lah. Nggak dekatnya ini gimana? Sebagai teman atau sebagai apa?
Nah, jadi kita udah dekat kayak gitu, awalnya tuh aku udah ceritain, aku punya masa lalu kayak gini gini gini, gue bilang kayak gitu kan. Terus dia udah banyak, ya kayaknya nerima gitu kan Kak. Terus kayak dia bilang, "Kamu itu kayaknya orangnya kurang kurang perhatian kamu ya gini." Kayak udah ngerti banget gitu kan Kak. Jadi aku, apa ya, karena baiknya dia tuh, perhatian dia tuh, aku kayak yang Kakak bilang tadi kan, kayaknya aku udah mulai ngerasa aku ini bucin gitu loh Kak. Jadi kadang Kelihatan. jadi pas Kakak tadi udah bilang itu ciri-cirinya kayak gini-gini, bener loh Kak. Jadi akhirnya dalam 2 minggu ini, 2 minggu belakangan ini, dia tuh nggak ngasih kabar gitu kan Kak. Aku tuh galau banget. Aku sampai nggak tidur gitu. Aku mau ngechat. Kan aku nggak mau, jadi aku mikir lagi Kak, karena aku cewek. Ini posisinya kan belum jadian gitu kan. Masa iya sih aku yang duluan ngechat dia, kalau nggak ada kabar. Jadi aku kadang kode-kodein pakai status gitu. Jadi bikin status yang cuman dia doang yang lihat gitu kan, ngode-ngodein kayak gitu. Dia baca tapi nggak ngerespon sama sekali gitu kan Kak. Jadi aku jadi kepikiran. Kadang makan juga, ini orang gimana sih, masa sih aku yang ngechat duluan kayak gitu. Terus pas aku chat kan, "Kak, kok cuek Kak, gini Kak, pagi Kak," kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak gitu, aku jadi makanya sekarang aku jadi bingung gitu kan Kak, ini orang sebenarnya gimana sih? Padahal awalnya dia yang bilang mau dekat, mau ini gitu. Nah, aku harus gimana gitu Kak? Emang apa harus udah tinggalin aja, aku blokir aja dia kayak gitu? Kadang stres gitu Kak, dia bikin status, bikin story gitu kan, tapi aku nggak di-chat. Mama Dede curhat. Itu gimana? Aku harus gimana Kak? Aku nggak mau bucin, tapi aku nggak bisa ini, nggak bisa ngelihat. Kalau kamu nggak mau jadi budak, jadi bosnya dong. Ya harus gimana? Aku udah naksir sama dia, tapi dianya cuek gitu. Anda kurang beruntung. Ya gitu Kak. Ini kata tukang parkir apa? Mundur aja. Oke, thank you buat sharingnya Elisa ya. Untuk yang case pertama, kan sebenarnya udah close ya. Udah nggak sama dia lagi kan? Iya. Oke, untuk case yang pertama, kalau misalnya kamu suka sama orang, jangan kayak lagunya Afgan. Tahu nggak lagu Afgan? Lagu apa itu Kak? Yang sadis. Oh. Aduh. Kalau kamu sayang sama orang, jangan dijadikan orang lain itu sebagai pelampiasan ketika kamu nggak memperoleh rasa sayang dari pasangan sebelumnya, gitu ya. Karena afeksi itu harus terkait dengan dua orang nih relationship-nya. Jadi kalau misalnya kamu ingin melampiaskan rasa sakit hati kamu pada orang yang saat ini berada, terus supaya dapat perhatian dari orang yang kamu sukain sebelumnya, ini kalau kata Afgan terlalu sadis caramu. Gitu. Jadi selesaikan dulu. Kalau misalnya seperti itu, kamu harus menyelesaikan dulu perasaan kamu dengan orang yang akan kamu sukain. Atau yang kamu sukain itu perasaannya gimana nih gitu ke kamu. Karena seringkali terjadi kan menyukai seseorang hanya berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Tetapi pasangan yang kita anggap kita sayang itu ternyata tidak memberikan respon yang sama gitu sama kamu. Jadi caranya adalah supaya kita ini nggak masuk menjadi golongan bucin, tetap menggunakan logika berpikir dan tidak ditumpulkan. Jadi gini, kalau misalnya kita udah mulai berada dalam posisi posesif, efek sampingnya itu ketika kita nggak di-chat, kita tidak dibalas, tidak direspon, rasanya kayaknya bikin kita gelisah, bikin kita berpikir yang tidak-tidak gitu kan. Cuman kita belum tahu, kita belum mencoba untuk memastikan apakah orang yang kita sukain ini bentuk keterikatannya itu seperti apa nih? Apakah dia juga orang yang sudah juga sayang sama kamu enggak? Kemudian kamu udah mengenal pribadinya sejauh mana gitu? Apakah kayak tadi nih aku bilang nih, supaya kamu nggak jadi bucin, kamu harus juga menghargai
menghargai aktivitas yang ada di pasangan kamu. Jadi harus ada keseimbangan nih, memberikan ruang supaya kita tidak terlalu terbawa arus dengan perasaan budak cinta. Cuma kalau misalnya kamu sendiri saat ini belum tahu nih memposisikan pasangan kamu tuh orangnya maunya seperti apa sih, terus bentuk afeksi yang tepatnya akan seperti apa sih. Nah, kalian harus sama-sama berkomunikasi nih. Bentuk komunikasi yang baiknya seperti apa sih antara kalian berdua. Karena perilaku yang segala sesuatu yang berlebihan, intensitas kita, komunikasi kita terlalu berlebihan nih sama orang tersebut, kemudian orang tersebut merasa diinterogasi, merasa tidak dipercayai, nah itu akan membuat ketidaknyamanan nih pada orang yang baik kepada dia maupun kepada diri kita sendiri. Kenapa saya bilang kepada diri kita sendiri? Kan kita menjadi pelaku yang memberikan ketidaknyamanan gitu sama orang tersebut. Nah, menurut pandanganku, untuk kedepannya, kamu perlu bisa mengurangi nih rasa ingin tahu kamu, rasa intensitas chat yang terlalu berlebihan, dan juga kamu perlu memberikan space kepada dia, memberikan dia kesempatan untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Supaya kamu bisa juga melatih nih diri kamu tidak ketergantungan sama orang lain. Tapi kalau kamu udah mulai benar-benar ketergantungan, kalau tadi kamu bilang kalau misalnya kamu nggak dapat respon dari dia, kemudian kamu menjadi cemas nih ketika nggak dibales WA kamu misalnya, nah ini tanda-tanda kamu udah ada ketergantungan nih sama orang tersebut. Dan bisa jadi kamu menjadi ada love addiction. Potensinya seperti itu. Gitu. Sekarang dikembalikan lagi ke kamu nih, bagaimana nih cara kamu untuk bisa mengendalikan diri kamu sendiri terhadap rasa sayang kamu sama orang lain. Gitu. Halo? Orangnya masih ada nggak? Masih ada. Dia kecil jadi nggak terlalu kelihatan, Kak. Jatuh sih, iya Kak. Aduh, ya. Jadi aku harus ngasih space gitu ya Kak ya. Iya. Jadi kan jadi gini, kan Kak, udah itu kan Kak, biasa kan setiap hari gitu. Terus dibilang dia, aku sibuk kerja gini-gini. Oh ya udah kasih jadwal jadi 1 kali. Jadi kita nelpon tuh sekali 3 hari gitu. Nah, abis itu mulai lagi sibuk kayak gitu, jadi akhir-akhirnya jadi sekali seminggu gitu. Makanya aku cuma butuh, kan pas malam Sabat gitu kan, udah sekali seminggu, terus tiba-tiba kadang nggak ada kabar gitu kan, gimana aku nggak ini kan Kak gitu. Tapi dia, apaan sih gitu aja, lebay banget. Kan aku kan sedih, kan aku orangnya langsung ngungkapin gitu kan Kak, nggak mau ini, langsung aku bilang, kamu tahu nggak kalau aku gini, aku sedih gini. Respon dia cuman, apaan sih, lebay banget, baru gitu doang. Gitu coba Kak. Nah, coba aja kamu ini, respon komunikasinya nggak usah terlalu intens, dibawa ini aja, santuy. Iya, kau udah jadi ratu bucin itu, Elisa. Iya memang, makanya ampun deh. Aku kok jadi lucu ya. Kau udah ratu banget, kau udah pro itu. Udah pro ya, udah pro. Coba aja, biar aja dia nyariin kamu. Nggak dicari-cari. Udah pernah tahu Kak, seminggu hilang aku gitu, nggak ada. Kalau makanya jangan pakai perasaan. Malah dia bikin story coba fit call sama cewek-cewek. Aduh. Sudah Elisa, jangan curhat di sini. Jadi tapi ya memang sih kadang-kadang gitu kan, karena kita udah terbiasa nih diberikan ada perhatian, terus ketika perhatian itu tiba-tiba hilang, terus kita jadi kelabakan gitu kan. Nah ya untuk proteksi dirinya ya belajar untuk bisa rileks, belajar untuk bisa nggak tergantung sama orang lain. Belajarnya pelan-pelan aja. Jadi kita mindset kita kepada orang lain ya sama nih, ketika diri kita sendiri mau nggak, kamu tuh coba ke diri kamu sih, kamu orangnya mau nggak nih dikit-dikit kamu ditanya sama orang, terus kamu rasanya nggak dipercaya sama orang, rasanya mau nggak kita gituin orang, tapi mau nggak kita digituin. Mana cium juga baunya? Hah? Sini, Ajeng. Bikin si jambang.
mau nggak kita ngerasa seperti itu gitu kan? Kalau misalnya kita ngerasa hal itu menjadi tidak nyaman kan posisinya sama nih, orang lain juga ketika diperlakukan seperti itu kan juga tidak nyaman gitu. Jadi ya kayak ini aja, main layangan aja, tarik ulur. Kadang-kadang dia yang jadi layangannya, Kak. Jadi bingung. Pengennya ditarik terus ya. Kau Martin. Sedikit ini dong, pride-nya gitu. Jadi jangan terlalu butuh-butuh banget. Nggak, kalau ini memang udah betul-betul pro banget, untuk bucinnya udah pro banget. Udah akut ya? Ya udah betul-betul, udah bukan jadi budak lagi, udah training gitu, trainer gitu. Udah cukup. Kalita, Oke, makasih Kak. Kalita yang senior, yang sudah mengalami, jangankan budak cinta, udah sampai ke tahap manajer cinta. Aduh, jadi ketawa ya. Aduh. Menurut Kalita gimana? Sebenarnya yang dikatakan Kak Silvana sih benar ya. Kan tadi kan di chat saya bilang use logic. Udah gitu terusnya abis itu saya jawab santai dan ternyata jawabannya kakak lebih memaparkan sebagai psikologi. Kan beda ya bahasa psikologi sama kita. Kalau aku kan langsung straight to the point, logic. Udah gitu santai aja gitu ya. Ya benar kata Kak Sil, seperti layang-layang, dan kita juga harus melihat diri. Kalau memang prianya udah seperti itu, kan kita masih muda. Kamu kuliah lagi, well educated. Think yourself, you are value. Nggak dia aja kan. Option banyak, buka dunia lebar-lebar, belajar rajin, perluas pergaulan. Bikin menarik dirimu. Bagaimana cara menarik dirimu? Ya. Dia nggak pernah make up, Kak. Makanya gitu. Seseorang itu tidak bisa dinilai dari make up aja. Make up itu sebagai support ya. Tetapi yang lebih penting adalah inner beauty, attitude, karakter diri. Itu harus kuat. Umur berapa ya? Kalau boleh tahu. Kenapa, Kak? Umur berapa? Ini siapa? Elisa ini? Elisa. 23 jalan 24. 33, Kak. 33. Elisa, you still young, 24, under 30, so enjoy your life. Life is, aku 42 tahun. Waduh. Dia udah dari usia 20 tahun udah budak cinta, Kak. Kayak kamu nggak budak cinta aja. Aduh. Halo Martin. Karena kalau dilihat dari Zoom meeting hari ini, hampir 90% pesertanya semua cewek. Ini ada apa ya? Kalau begini, ini rata-rata usia mereka di bawah 30 tahun ya? Di bawah 25 tahun kah? Iya, Kak. Ya, tapi mungkin masih malu-malu ya. Kalau saya kan udah aurat malunya udah nggak lagi ya. Kadang masih malu juga sih ya. Intinya dengan, ini rata-rata udah ada yang nikah nggak? Baru Kak Silvani sama Kalita aja. Kita mah nggak mau nikah dulu. Oke. Menurut Kak Silvani gimana? Kalau saya cakap tadi, improving yourself, perbaiki karakter diri, terusnya anggap diri kamu value, dan laki-laki tidak hanya satu, big window, jendela luas, apalagi masih umur 24, itu lagi mekar-mekarnya cantik banget gitu kan ya, kalau dipikir ya, kulit muka juga masih bagus, maksudnya juga sirkulasi badan juga masih bagus, itu yang kita bentuk. Kalau mau gampangnya, lihat bagaimana attitude dari Putri Indonesia. Itu belajar kan banyak Instagramnya tuh. Kamu belajar kita bisa belajar dari situ ya. 3B ya. Itu tutup mata aja. Pasti kalau misalnya kita itu berbakat, kita bertalenta, dan kita bisa menempatkan diri kita dengan baik, dan kita bisa menampilkan diri kita menarik, dengan tutur kata kita, terusnya kita punya skill yang membedakan dengan orang lain,
Pria-pria itu akan datang, tutup mata, percaya deh. Kecantikan itu nomor 2. Cantik yang kepribadian, inner beauty itu nomor 1. Dan itulah makanya kita diperlukan kecerdasan ya. Kecantikan itu bisa disupport. Kenapa? Gini, saya ini dulu SD itu dibully, hidung baso. Udah gitu sumbing, kebetulan ada di atas bibir saya itu jahitannya, terusnya udah gitu apalagi ya, macam-macam deh. Tetapi saya perbaiki diri, dan puji Tuhan saya mendapatkan jodoh yang sangat baik sekali ya. Kalau dibilang orang Jawa itu bibit, bobot, bebet itu paket lengkap. Jadi kalau dibawa kemana-mana saya tutup mata, dia masih handsome aja. Ya itu dia, kemauan diri untuk berubah. Jadi nggak usah tergantung dengan kalau kamu bilang, ya aku ngerti sih, susah ya. Namanya juga wanita, saya juga pernah merasakan itu budak cinta ya. Dan rasanya itu seperti galau. Kayak lagunya siapa ya? Lagu galau tuh siapa? Ada nggak yang lagu galau di sini? Aku nggak tahu kalau orang. Mbak Surip. atau itu siapa tuh yang baru Didi Kempot kan ininya apa King of the lagu patah hati ya. Ambiar. Ya Ambiar ya. Atau misalnya kalau lagunya ini siapa tuh yang bintang yang maksudnya aduh aku lupa deh namanya, yang American Latin ya, yang dulu pacaran heboh banget sama yang penyanyi juga di situ ya, kan lagu-lagu galau ya. Sekarang kalau menurut aku sih rugi ya kalau kita terlalu memikirkan kayak begini. Elisa di Pajajaran ya, tadi saya lihat profilnya Pajajaran ya. Kak itu numpang foto aja Kak, dia di Jakarta Kak. Iya Kak, aku di Jakarta. Di Jakarta, kalau ngelihat dari profil kamu, walaupun kecil kamu cantik kok, putih. Jadi sama kayak Kak Sil ya, cantik juga. So no worry about your life. Your life is still long journey. Jadi nikmati. Kalau kegagalan cinta atau cinta seperti nikmati saja, karena itu bagus buat pengalamanmu untuk lebih mental, lebih kuat. Oh kalau misalkan dapat pria kayak begini lagi, kamu udah tahu harus menghadapinya seperti apa. Sekarang saya lagi ngadapin ini nih, case anak yang trauma psikis 5 tahun pacaran terusnya nggak jadi kayak begitu. Jadi dia lagi pacaran tapi dia masih ragu-ragu kayak begitu kan. Jadi aku lagi bantu dia ini untuk supaya yakin kayak gitu ya. So ya itu aja, build your unique character, your personality, dan itu akan mensupport dirimu menjadi lebih percaya diri, dan kamu akan mendapatkan pria sesuai dengan yang kamu mau. Percaya deh. Aku nikah kecepatan, aku nikah pas umur kamu tuh 24 tahun. Okay. Nah, Elisa itu udah harus nikah usia kayak gitu. Tidak juga sih. Kau duluan Bang Martin, kau duluan. Enggak, kau dulu supaya aku kasih dapat pesan dari senior kita Kalita, yang disampaikan itu saya 100% setuju gitu ya. Jadi memang ukurannya itu bukannya kapan, tetapi ukurannya adalah seberapa siapnya mental kita untuk bisa komitmen. Tapi kan menuju ke sana itu kan perlu dilakukan persiapan gitu kan ya. Bisa persiapan secara fisik, bisa dipersiapkan secara mental, bisa dipersiapkan secara perilaku. Kalau fisik misalnya tadi katanya Kalita, ya bisa kok kita misalnya perbaiki dari penampilan kita. Jadi penampilan itu juga sebenarnya penampilan itu adalah penampilan itu pertama yang dilihat seseorang, tetapi bukan yang utama gitu. Jadi memang kadang-kadang kita melihat seseorang itu baik kita melihat laki-laki atau perempuan pasti akan dilihat adalah dari sosok fisiknya dulu kan. Tetapi misalnya
terkadang yang subjektivitas kita akan bermain ketika kita berkomunikasi nih sama orang tersebut. Jadi ketika kita melihat seseorang, wah dia orangnya cakep ya, ganteng ya, atau juga kita melihat ini orang kok nggak banget ya. Tetapi ketika kita berinteraksi, ternyata ada faktor X nih. Faktor X-nya apa? Wah ternyata dia enak loh diajak ngobrol, dia wawasannya luas, dia juga kalau misalnya diajak diskusi juga nyambung. Nah, itu bisa menjadi faktor-faktor kita untuk mengenal orang lain. Jadi ketika kamu juga berada masih usia produktif saat ini, kamu bisa menikmati, kamu nikmati aja ketika kamu berinteraksi ataupun saat ini kamu berpacaran, kamu perlu menikmati proses tersebut. Kita harus perlu menikmati proses pengenalan lebih lanjut. Seperti apa sih pasangan kita? Tetapi kalau misalnya kita masih pada tahap baru pacaran beberapa bulan atau beberapa tahun, tetapi kita udah merasa you're the one, ya, dia adalah segalanya. Kalau misalnya kalau nggak bukan dia, kayaknya hidup ini akan berakhir gitu. Nah, ya jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan yang salah dan akhirnya kita tersiksa di kemudian hari gitu. Jadi kita perlu bijaksana lah dalam memilih, apalagi untuk memilih pasangan hidup. Kalau pacaran menurut aku sih silakan aja. Tetapi kalau misalnya justru menurut aku dimulai dari pasangan inilah kita perlu menetapkan standar yang tepat tuh seperti apa. Karena standar kita yang tepat akan mempengaruhi prestasi kita berpasangan berikutnya. Apa sih standar-standar pasangan yang tepat? Ya sebagai orang Kristen ya berpasanganlah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian sesuai dengan bagaimana kita berkomunikasi dan apakah sudah cocok atau belum. Kemudian juga tahapan berikutnya ketika kita sudah yakin sama orang tersebut, menurut saya coba kasih masalah gitu. Karena kalau misalnya kita merasa konsep ideal berpasangan adalah segala sesuatu indah, selalu indah, itu menurut saya konsep tersebut menurut saya kurang tepat. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu nih pasangan kamu seperti apa, kasih dia masalah. Nah, ketika kita lihat dia mengalami masalah yang kita berikan kepada orang tersebut, kita lihat bagaimana sih reaksi dia. Apakah dia bisa bereaksi secara bijak? Apakah dia reaktif? Apakah dia cuek aja? Atau gimana reaksinya? Jadi kedewasaan seseorang bisa dilihat dari ketika dia bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau misalnya konsep kamu merasa konsep berpasangan seperti dunia drakor, atau dunia sinetron, well, kamu akan jauh dari realitas yang ada di kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan yang kita tonton, yang kita lihat itu semua adalah drama yang disetting, drama yang diinginkan oleh sutradara untuk kebutuhan penonton. Nah, tapi kalau kamu saat ini adalah dramanya adalah drama kamu sendiri nih. Kamu mau bikin drama hidup kamu seperti apa? Kita mau buat drama kita seperti apa? Apalagi kadang-kadang kesulitan orang-orang saat ini adalah anak-anak muda, kadang-kadang bukan dari kesulitan bagaimana dia berprestasi, dia mencari pekerjaan, oke, itu juga kemungkinan jadi masalah, tetapi seringkali yang menjadi kesulitan adalah kesulitan untuk dunia asmara. Karena jarang atau misalnya mungkin tidak semua pola asuh di kehidupan kita masing-masing nih memperoleh penanganan pola asuh yang tepat terkait dengan asmara. Mungkin juga orang tua kita nggak memberikan rumusan yang tepat bagaimana sih kita harus mencintai seseorang, seperti apa sih yang baiknya, atau mungkin juga kita memiliki afeksi yang luar biasa baik, itu akan memberikan kemudahan ketika kita mencari pasangan. Tetapi bagaimana kalau kita berada dalam ketidakidealan itu? Jadi menurut saya untuk saat ini, ketika kamu mempunyai pasangan pacaran saat ini, ya kamu harus berada di dalam situasi yang tidak perlu terlalu berlebihan untuk mencintai seseorang. Tetapi usahakanlah ketika kita berpasangan, pasangan tersebut menghargai diri kita sendiri
ketika kita berada dalam posisi kita memperlakukan diri kita tuh dengan baik. Jadi pasangan yang baik itu bisa dilihat juga ketika dia bisa menghargai pasangannya saat dia berada di dalam dunianya sendiri. Dan juga berpasangan yang baik adalah ketika kita mampu nih menghargai diri kita sendiri. Masa sih misalnya kita masih seorang yang muda, terus rela untuk sakit kepala, rela untuk nggak makan, rela untuk nangis-nangis supaya dia bisa kembali sama kita sendiri, rela kita sakit mah, depresi dan sebagainya, akhirnya apa yang jadi korban kan diri kita sendiri. Jadi menurut saya kita perlu bisa menyadari hal tersebut gitu. Jadi usahakanlah mencintai seseorang itu secukupnya, sesuai dengan porsinya. Berarti kalau Kak Lita kalau lagi masak tuh ya, saya suka lihat di share-nya, kemarin nggak tahu nih kenapa dihapus. Variasi-variasi masakan, variasi-variasi apa yang kita hidangkan, menu-menu yang enak itu bukan hanya terlihat dari tampilan ya, tetapi bagaimana kita mengolah masakan itu dan rasanya itu tepat bagi semua orang yang bisa mencicipinya. Itu sih. Kalau soal tampilan itu bisa dipoles, tampilan itu bisa dibuat gitu. Tapi kalau misalnya inner beauty kita itu muncul ketika memang terlihat dari apa yang kita rasa, apa yang kita peroleh, dan apa yang kita katakan. Jadi itu harus kita coba latih. Jadi walaupun kamu misalnya saat ini masih bingung, galau, it's okay. Tetapi keluar dari itu, kamu harus sudah bisa mengantisipasinya. Karena kadang-kadang kita juga kemampuan kita menyadari sesuatu itu udah luar biasa bagus. Setelah kita sadar, so what next? Gitu. Jadi kalau saat ini kamu udah menyadari, kayaknya gue memang budak cinta nih. Oke, so kalau kamu udah sadar, what next? Jangan sampai hanya berhenti, gue kayak budak cinta, that's it. Kamu stay di situ, stuck di situ. Kamu nggak melakukan apapun juga. Jadi kalau memang kamu udah sadar, oke, yuk kita keluar. Gimana caranya? Yuk bimbing diri kamu sendiri. Bisa juga yuk minta sama orang lain membimbing kamu juga, cari penasehat yang tepat untuk kamu, dan juga bisa juga gini, ajak pasangannya berkomunikasi. Tapi bukan berarti kadang-kadang komunikasi perempuan gini nih, ngajak komunikasi sama pasangannya, tetapi dalam tanda kutip harus menyetujui apa yang ingin kita katakan. Nah ini nih, bukan pola komunikasi seperti itu, tapi pola komunikasi yang baik adalah ketika ada interaksi antara feedback dan kita bisa saling ada satu kesepakatan bersama. Tapi kalau kesepakatannya satu pihak, itu bukannya komunikasi yang tepat, tetapi komunikasi yang dipaksakan. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Gimana, Elisa atau teman-teman yang lain? Masih ada? Ya Kak, makasih Kak. Sama-sama. Mungkin aku bisa sharing kali ya Kak ya. Oke, siapa nih? Mian. Dengan siapa, di mana paspornya? Mian, mungkin Mian belum terlalu cukup umur ya Bu, mungkin buat sharing-sharing tentang bucin, masalah percintaan gitu. Tapi sebagai yang mau umur ke 20 tahun, mungkin ada udah pengalaman kayak gitu sih, tapi mungkin belum banyak dapat pelajaran yang kayak Kak Lita sama Kak Silvani dapat gitu. Cuman aku mau sharing, tadi kan pelajarannya bagus banget tuh. Gimana kita untuk kayak lebih seimbangin antara kita mencintai diri sendiri, terus kita lebih tahu kita siapa, baru kita siap untuk menjalani itu. Nah, selama yang Mian jalanin waktu bucin-bucinan gitu, dari SMP udah kenal-kenal lah, pacar-pacaran gitu, suka sama orang. Itu kayaknya enak banget gitu, kayak kalau lihat cowok lewat yang kita suka aja kita senang banget gitu. Nah pas kadang kan kita sebagai apalagi perempuan pasti masuklah ke zona-zona saling suka terus pacaran kayak gitu. Kan kita sebagai manusia juga
kita sebenarnya belum siap untuk masuk ke situ, cuman terpaksa karena perasaan kita tuh kayak ya nujunya ke situ gitu. Nah, Mia pernah masuk ke zona-zona bucin kayak gini, kayak makanya waktu lihat pamfletnya menarik sih tentang bucin. Oh ya, Mian pernah nih bucin sampai parah. Gimana ya, sehat gak ya gitu. Terus tuh emang gak sehat sih. Awal-awal Mian bucin itu Mian cari di internet, ini kenapa ya perasaanku nggak enak banget, cemas, semuanya ada di kepala, tapi pengen keluar, tapi memang nggak bisa gitu, susah. Ada aja yang berbisik di hati, udah keluar aja, nggak nyaman kayak gini, malah buat stres gitu. Nah, lama-lama Mian cari di internet karena udah pusing kan mau cerita sama orang juga nggak enak, nanti dibilang, ih, bucin banget sih, gimana sih, gitu-gitu. Nah, cari di internet, Mian tahu, caranya itu Mian kan orangnya susah untuk cerita sama orang. Terus tuh ada di bawahnya itu, jangan jangan pernah takut buat cerita sama orang yang lebih dewasa atau, orang yang, ya udah pernah pengalaman dari situ. Nah, kan sebagai waktu masih kecil kan nggak mungkin kan kita cerita-cerita kayak gitu sama orang yang lebih tua karena takutnya dibilang, "Ih, kamu belum sampai umur situ." Padahal sebenarnya bukan kesalahan kita mau masuk ke zona itu gitu. Tapi memang udah, kodratnya kita bakalan masuk situ gitu. Itu pelajaran yang bagus juga tadi yang dapat, kita kalau udah masuk bucin-bucin gitu udah nggak sehat, makanya kita harus lebih fokus ke diri sendiri. Seperti ada Kalita bilang juga, kita harus, lebihnya fokus sama perbaikan diri sendiri, karena kalau kita udah bagus gitu atau udah tahu jati diri kita sendiri, pasti kita juga bakalan nerima yang datang ke kita dan orang yang kita suka, kita juga tahu diri jadinya gitu. Ada juga pernah ikut seminar kayak gini, sama denger-dengerin podcast tentang suka dari PCM juga, sharing aja nih buat kita dan nggak lihat orang yang kita suka, rupanya itu beda level gitu. Jadi akhirnya kita jadi stres, karena takut kehilangan lah, dia mungkin orang yang buat selama bucin-bucin gitu, jangan lupa untuk sibuk sendiri deh kayaknya, nggak usah sampai bergantung sama mereka gitu kan, sama Kak Kak sama seperti yang Kak Silvani bilang. Seharusnya kita jangan lupa untuk diri kita sendiri juga, jangan bergantung sama mereka. Kita juga akhirnya belajar mandiri dari situ sih menurut aku. Soalnya mungkin kalau kita nggak masuk zona gini juga kita nggak mungkin belajar ini gitu. Jadi bersyukur aja kita masuk zona itu supaya kita tahu cara keluarnya. Terus tuh kita juga teman-teman jangan lupa untuk berserah sama Tuhan sih menurut aku, karena kalau kita kalau kalau seminar-seminar kayak gini membantu banget. Cuman alangkah lebih baiknya kita nyerahin sama Tuhan dulu, karena ini kayak masalahnya kalau nggak kuat nih, mungkin kayak Mian kadang-kadang nggak kuat sampai pernah hampir depresi gitu gara-gara kayak gitu, tuh kayak udahlah kayaknya nggak baik lagi. Mungkin, salah satunya kita jangan lupa berserah sama Tuhan untuk doain semuanya, habis itu kita sharing sama teman yang udah tahu pro dari sini. Soalnya masalah bucin ini kan, nggak baik buat kesehatan mental. Nah, jadi satu hari ini aku nerima baik banget pelajarannya, jadi ke depannya Mian nggak perlu lagi kayak takut gitu, cemas, ya udahlah, sama kayak Kalita bilang, kita tuh masih muda, kita masih young, dumb, and free lah pokoknya. Kita masih punya waktu untuk nyari yang sesuai dengan, yang kita mau, cuman kita tetap harus belajar, jangan berhenti untuk belajar. Dan kita juga harus ngerasa, ini pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini nggak seberapa, itu malah membuat kita lebih dewasa. Jadi mungkin, jangan sampai bucin sih menurut aku. Tapi kalau bisa keluar dari situ dengan cara-cara yang sehat sih baik sih, akhirnya kita juga jadi lebih kuat nanti jadi ngadapin ke depannya juga kita nggak jatuh ke lubang yang sama sih menurut aku. Jadi kalau udah masuk ke situ, terus tahu cara keluarnya mungkin ke depannya juga pasti lebih baik lagi sih menurut aku. Jadi terima kasih Kak Silvane dan Kalita yang udah sharing banget. Bagus banget hari ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Mia udah kasih sharingnya juga. Aku berharap kita ini bisa belajar dari setiap pengalaman. Pengalaman itu kan bisa kita peroleh dari mana aja, baik kita ngerasain langsung maupun misalnya belum secara langsung, tetapi
dengan banyak kita mendengar dan melihat segala sesuatu yang baik, kemudian suatu saat ketika merasakan hal-hal seperti ini, ya kemudian kita bisa ada antisipasinya gitu kan. Dan tadi betul banget kata kamu, apapun yang kita lakukan, kita coba serahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan nanti yang bekerja untuk kehidupan kita. Dan masalah percintaan ini cepat atau lambat dari segala usia itu pasti akan merasakan, karena Tuhan memberikan karunia tersebut kepada kita. Karunia mengasihi itu kan sudah ada sejak kita masih bayi aja udah diberikan karunia mengasihi. Nah, supaya kita tidak jatuh pada lubang yang salah, maka bagi kita yang belum merasakan secara langsung atau yang sudah juga, semua belajar, karena proses mencintai adalah proses belajar seumur hidup. Proses kita untuk dapat berinteraksi dengan orang lain adalah proses belajar seumur hidup. Jadi semua kehidupan kita ini adalah proses belajar. Proses belajar jatuh, kalau kita jatuh, kita harus proses belajar untuk bangkit. Ketika kita sudah bangkit, bagaimana lagi nih supaya kita bisa survive? Nah, itu proses belajar lagi. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk bisa membuka diri kita, karena aktualisasi kita itu bisa kita peroleh ketika kita mencoba untuk bisa terbuka nih terhadap segala informasi yang baik, dan kita bisa seleksi mana nih informasi yang tepat buat diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman, buat adik-adikku yang saat ini mendengarkan, masih berada di usia produktif, gunakan usia kalian itu dengan penuh sukacita, dengan penuh segala aktivitas yang baik itu. Jadi nikmatin aja proses-proses ini, nikmati juga, jangan khawatir ketika kalian misalnya sedih mengenal seseorang terus menjadi nangis itu adalah proses, senang itu adalah proses, senang itu adalah proses emosi yang wajar. Jadi jangan merasa menyalahkan diri sendiri ketika kamu merasakan jatuh, terus kamu nggak mau jatuh. Nah, itu jangan seperti itu juga. Jadi menurut aku, ketika kamu ingin sukses terhadap segala sesuatu, kamu harus awali dulu dengan kegagalan, gitu. Jadi jangan juga takut akan takut nih saya nggak mau ngalamin seperti itu. Menurut aku sih kita jangan merasa takut. Kita harus bisa hadapin, karena semua proses kebaikan itu harus berawal dari ketika kita sudah bisa mendewasakan diri kita sendiri terhadap sebuah masalah. Jadi apapun masalah kita harus kita usahakan untuk bisa dihadapin ya. Jangan sampai ketika ada masalah kita berusaha menghindari gitu. Termasuk segala suatu masalah bucin ini juga pengalaman ini adalah sesuatu yang baik gitu. Jadi bagi kamu yang saat ini Mia belum merasa pacaran, kamu bisa dengerin nih pengalaman segala dari kita semua, podcast yang kamu dengerin juga, semoga podcastnya itu juga membantu kamu, dan jangan lupa juga dikuatkan juga secara keimanan juga. Ikuti juga podcast yang ada di media-media di Relawan Injil juga, ini juga banyak gitu podcast terkait dengan informasi ini. Jadi saya senang banget nih dapat sharing dari teman-teman, dari adik-adik juga terkait dengan pengalaman-pengalaman ini. Terima kasih banyak ya buat Mia juga, buat Kalita, buat Elisa, buat Martin, dan yang lain-lain. Oke, kira-kira masih ada lagi? Masih ada lagi teman-teman? Oke, teman-teman masih ada lagi, ada OB, ada Karol, ada Devi, ada Kak Karona. Ada lagi satu pandangan lagi, habis itu mungkin kita. Oke teman-teman, gimana? Kalau memang sudah tidak ada lagi, terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman. Kalau memang teman-teman punya satu kerinduan untuk membahas topik-topik tertentu yang lagi pengen dibahas, bisa disampaikan, bisa diberikan masukan ke kami, sehingga untuk hari-hari berikut kita akan bahas terkait dengan topik-topik yang teman-teman sarankan itu. Karena Kasil
menyampaikan topik ini tergantung dengan teman-teman punya permintaan juga. Apa yang teman-teman butuhkan itu yang akan diberikan. Jadi untuk hari ini semoga materi hari ini tidak berlalu begitu saja. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai pelajaran hidup, khususnya untuk kita yang masih muda ini. Mungkin kadang-kadang kita santai-santai dalam mendengar dan menanggapi ini, tapi secara tidak langsung ada hal penting yang perlu kita ambil juga, di mana kita nggak bisa pungkir bahwa kita semua akan ada dalam zona budak cinta itu. Secara tidak langsung pasti kita akan ada di situ. Bagaimana tergantung kita sendiri, kita bisa keluar nggak dari zona itu, ataukah kita mau terus hidup dalam zona itu. Jadi itu tergantung pribadi kita masing-masing. Kita yang mau mengendalikan budak cinta itu, ataukah budak cinta itu yang mau mengendalikan kita. Itu aja sih pilihannya, hanya dua itu. Kita yang mengendalikan atau situasi budak cinta itu yang mengendalikan kita. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin itu saja. Mungkin Kasil ada satu penutup yang indah, asik. Oke, hari Kamis besok aku rencana pengen nyampein materi terkait dengan mindfulness. Jadi untuk tahapan awalnya untuk perkenalan, jadi nanti teman-teman aku mau ajak untuk bisa kita coba meditasi ya. Gimana? Nanti kita sama-sama cobain gimana sih caranya supaya kita memusatkan pikiran kita dan kita bisa menjadi rileks hari Kamis. Aku mau coba sampaikan materi itu. Untuk kesimpulan di hari ini bahwa intinya adalah cinta itu tidak salah, tapi seringkali kita yang sering salah memaknai apa arti kata cinta, gitu kan? Karena manusia penuh dengan kelalaian, tetapi kita masih bisa banyak memperbaiki dari segala sesuatu yang kita salah itu dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa melewati. Jadi jangan salahkan cinta, tetapi kita perlu perbaiki apa yang menjadi kesalahan dalam diri kita. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Martin juga yang sudah fasilitasi kegiatan Tanya Psikolog hari ini. Semoga nanti teman-teman yang nanti ada di YouTube juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh di-sharing di situ. Dan mohon maaf penyampaian materinya mungkin kurang optimal, tetapi semoga nanti teman-teman bisa memperoleh hasil yang baik dari setiap pertemuan-pertemuan pada hari ini. Itu aja. Nanti mungkin Kasil akan share itu di grup ya, Kasil, materinya. Materi nanti aku share di grup. Oke. Yang nanti butuh materi bisa japri ke saya akan sampaikan, saya akan share materinya ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak semuanya. Tuhan berkati kita semua di sisa hari kita di hari Selasa ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.